Shalom pagi adik-adik. Shalom Kak Yudi. Shalom Kak Mali. Shalom Kak Shalom Kak Mali. Mali. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pagi Yes. ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pagi ini. Kita siapkan diri kita berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun online Tuhan. Tuhan, biarlah ini semua tidak mengurangi semangat kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan kebaktian sekolah minggu pagi ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, walaupun di rumah masing-masing kita mau memuji dengan semangat ya. Semangat, harus semangat Yuk, semuanya. semangat semua, Ya. kita mau bangkit berdiri, kita Ya. mau memuji Yuk. Tuhan sambil dengan gerakan. Cuit, cuit, dam dam. Shalalala. Cuit, dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Cuit, dam dam. Shalalala. Cuit, dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, biarlah sukacita kita pagi hari ini boleh semakin bertambah-tambah ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya, sudah memberikan sukacitanya buat kita semuanya. Mari adik kita lanjutkan pujian kita. Oh, sukacitaku, Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku semuanya lompat. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita kita penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman buat setiap kami. Berkati kami anak-anak semua yang mendengarkan. Berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami semuanya boleh tertuju hanya pada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semuanya memuji Tuhan dengan sukacita pagi hari ini. Haleluya. Ini yakin semuanya memuji Tuhan dengan sukacita ya. Karena kita punya Yesus yang sangat-sangat mengasihi kita. Ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pagi hari ini untuk tema firman Tuhan kali dikasih tema ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Nya di sini adalah kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kata ketaatan dan kesetiaan adalah satu kata yang saling berkaitan, ya, satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Karena tidak mungkin seseorang dikatakan taat kalau dia tidak setia. Demikian juga sebaliknya. Pagi hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh di dalam Alkitab tentang ketaatan dan kesetiaan mereka di dalam mereka menjalankan apa yang menjadi perintah Bapaknya. Nah, yang pertama tokohnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus diutus untuk turun ke dunia jadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, kita tahu Yesus mengalami beberapa proses, ya kan? Yang pertama, ketika Yesus harus lahir di kandang domba. Ya, siapa di sini yang lahirnya di kandang domba? Tidak ada kan? Semuanya pasti di rumah, ya, di rumah sakit, di bidan, ya semuanya tempatnya layak istilahnya. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau lahir di kandang domba. Walaupun dia adalah seorang raja di atas segala raja. Tapi di sini kita melihat bagaimana Yesus taat ketika dia harus lahir di kandang domba. Ketika Yesus menginjak dewasa, Yesus tidak tinggal di keluarga yang berkecukupan atau berkelimpahan. Tapi Yesus tinggal di keluarga yang sangat sederhana. Di mana kita tahu bahwa orang tua Yesus Kristus, ya, ayahnya bekerja atau berprofesi sebagai tukang kayu yang pekerjaannya cuma bikin meja kursi, bikin lemari, atau bikin tempat tidur, ya, yang bahannya dari kayu. Jadi Yesus tinggal di keluarga yang sederhana. Ya. Proses selanjutnya ketika Yesus mulai melayani, ketika Yesus berusia kurang lebih sekitar 30 tahunan, Yesus mulai memberitakan Injil untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika Yesus mulai pelayanannya, tidak gampang adik-adik. Yesus mengalami banyak sekali tantangan, khususnya dari orang-orang Yahudi dan Farisi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Maka dari itu mereka seringkali melawan, mereka seringkali menolak apa yang Yesus ajarkan. Ya, bahkan di satu peristiwa Yesus sempat mau dilempari batu sama orang-orang Farisi. Ya, begitu berat, begitu banyak tantangan yang Yesus harus hadapi ketika dia melayani. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus tetap taat dan setia kepada perintah Bapaknya. Dia tetap melayani walaupun dia harus menghadapi banyak penolakan. Ya, bahkan akhir kisah dari Tuhan Yesus kita tahu bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya, kalau kita melihat peristiwa itu sebenarnya Yesus sendiri secara manusia
dia tidak kuat, dia tidak mampu untuk menghadapi kayu salib. Ya, ingat ketika peristiwa di Getsemani, dia berdoa saking begitu sedihnya sampai tetes-tetes keringatnya menjadi darah. Itu menunjukkan bagaimana Yesus sebenarnya takut untuk menghadapi kayu salib. Tapi di sini kita melihat akhirnya Yesus tetap memilih taat dan setia. Ya, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi di sini kita lihat dari bagaimana Yesus tetap setia dan taat melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya. Contoh yang lain, kalau ada belajar dari Bapak Nuh, di dalam Kejadian 6 kita melihat bagaimana ketika Bapak Nuh mendapat perintah untuk membuat bahtera. Ya, bahtera yang disuruh buat Bapak Nuh ini bukan bahtera yang kecil, tapi bahtera yang sangat besar. Ya, ketika orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak Nuh mulai mencemooh, wah, apa yang kamu lakukan Bapak Nuh? Ngapain kamu buat perahu yang besar? Apakah kamu sudah tidak waras ya bikin perahu sebesar itu? Nah, tapi apa ada yang dilakukan oleh Bapak Nuh? Bapak Nuh tetap setia dan taat melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya. Yang dia tetap mau membuat bahtera walaupun orang-orang di sekitarnya semuanya tidak ada yang mendukung dia. Tapi Bapak Nuh tetap taat. Dan tokoh selanjutnya adalah Bapak Abraham. Ya, semua kenal kan Bapak Abraham, semua tahu kan? Ya, ada di dalam kitab Kejadian yang pasal 12 bagaimana Abraham mendapat perintah untuk dia harus keluar dari tanah leluhurnya. Adik-adik, Bapak Abraham adalah tinggal di satu kota yang namanya Ur Kasdim. Bapak Nuh tinggal bersama sanak keluarganya di situ, dan kehidupan Bapak Abraham ini sudah lumayan kaya, adik-adik. Dia punya banyak ternak, dia punya banyak kekayaan. Tapi ketika dia dapat perintah untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, dari tanah nenek moyang menuju tanah Kanaan, Bapak Abraham ini memilih taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah bapaknya, walaupun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Firman Tuhan mengatakan cuma pergilah ke tanah perjanjian, ya, yaitu tanah Kanaan. Ya, Bapak Abraham rela meninggalkan semuanya itu dan mengikuti perintah Tuhan. Ya, tidak sampai situ adik-adik. Bapak Abraham juga pernah diuji imannya ketika Bapak Abraham disuruh untuk mempersembahkan anaknya, ya, yang bernama Ishak, anak yang disayanginya, anak yang dicintainya, anak yang lahir pada masa tuanya, ya. Tetapi Bapak Abraham tetap memilih taat. Dia bawa anaknya naik ke atas gunung yang ditunjuk Tuhan. Dia mau mempersembahkan anaknya, ya. Ketika dia mau mempersembahkan anaknya, Tuhan berkata, cukup Abraham, ya, aku tahu bahwa engkau taat dan setia kepada perintahku. Jangan engkau persembahkan anakmu. Itulah domba yang di belakangmu. Ya, anggap itu, persembahkan itu. Ya, adik-adik, Abraham tetap memilih taat dan setia kepada perintah bapaknya, walaupun yang diperintahkan mungkin kadang-kadang berat. Tapi Bapak Abraham tetap taat dan setia. Dan yang terakhir tokohnya adalah Ibu Rut. Semuanya kenal Ibu Rut, ya. Ini adalah menantu dari Ibu Naomi. Ya. Kita ingat ketika Ibu Naomi meninggalkan tanah Betlehem karena kelaparan, dia pergi meninggalkan tanah leluhurnya menuju tanah Moab. Dia pergi bersama suami dan kedua anak lakinya, ya, untuk tinggal di Moab. Ya, tetapi ada peristiwa yang luar biasa di mana suami dan kedua anak lakinya meninggal di tanah Moab. Ya, akhirnya Rut tinggal bersama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Sampai akhirnya Naomi mendengar cerita bahwa di
di Bethlehem sudah tidak terjadi kelaparan. Akhirnya Ibu Naomi mengajak kedua menantunya ini untuk pergi kembali balik ke tanah Bethlehem. Ya. Tapi di tengah perjalanan Ibu Naomi ini berkata kepada kedua menantunya, "Wis, kamu kembali ya ke Moab. Karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya, wis kamu kembali yo. Kamu masih muda, kamu bisa kembali dan nanti bisa menikah lagi di Moab." Ya. Akhirnya salah satu dari menantu dari Ibu Naomi ini memutuskan untuk kembali ke Moab, yaitu yang bernama Orpa. Dia memutuskan untuk kembali ke Moab dan meninggalkan ibu mertuanya. Tapi beda dengan Ruth. Ruth tetap taat dan setia untuk mengikuti ibu mertuanya kembali ke Bethlehem. Walaupun dia tahu ibu mertuanya sudah tidak punya apa-apa, tapi Ruth tetap setia taat untuk mengikuti ibu mertuanya kembali ke Bethlehem. Ya, adik-adik, dari beberapa tokoh di atas ini kita bisa belajar tentang ketaatan dan kesetiaan mereka. Pelajaran pagi hari ini yang pertama yang bisa kita ambil yaitu ketaatan dan kesetiaan adalah bukti iman percaya kita. Ya, kalau pagi hari ini adik-adik kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita, Juru Selamat kita, kita harus menuruti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ya, terus kita bertanya, perintahnya yang mana Kak? Apakah Tuhan Yesus berkata langsung, anakku, tak perintahkan engkau pergi ke A, B, enggak. Ya, kita tahu bahwa perintah Tuhan Yesus sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Jadi kalau adik-adik ingin tahu apa yang menjadi perintah dari Tuhan Yesus, adik-adik harus baca firman. Adik-adik harus merenungkan firman setiap hari sehingga adik-adik jadi tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Adik-adik, kalau hari-hari ini kita punya banyak waktu di rumah karena pemerintah melarang kita untuk kita pergi kemana-mana, sekolah tidak boleh, akhirnya kita sekolah di rumah. Jadi kita punya banyak waktu di rumah. Ya, adik-adik jangan pergunakan waktu di rumah ini hanya untuk main, hanya untuk nonton TV, nge-game, ya, atau aktivitas yang lain apalah. Tapi adik-adik, biarlah pagi hari ini kita mau belajar untuk kita mau merenungkan firman Tuhan, untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi perintah dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, ketika kita taat dan ketika kita setia kepada perintah-perintah Tuhan, apa yang kita dapatkan? Firman Tuhan mengatakan kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Kalau ada dibaca di dalam kitab Filipi tadi bagaimana? Ketika Yesus taat, apa yang didapatkan Yesus? Yesus sangat dipermuliakan Bapanya di surga. Bahkan dikatakan semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Bapak Nuh, apa yang dia dapatkan ketika dia taat? Bapak Nuh dan sekeluarganya diselamatkan. Kalau orang-orang di sekitarnya semuanya binasa dengan air bah, cuma Bapak Nuh dan keluarganya yang selamat. Apa yang didapatkan Abraham? Abraham mendapatkan banyak sekali. Mulai tanah perjanjian dia berikan, mulai kekayaan Tuhan berikan. Wah, Abraham itu sangat kaya tadi, diberikan sama Tuhan. Dan ada satu lagi yang luar biasa tadi, yaitu Abraham diberi gelar Bapak orang percaya. Oh, luar biasa itu adik-adik. Ya. Terus apa yang didapatkan Ibu Ruth? Ya, Ibu Ruth mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ibu Ruth diberkati Tuhan. Ibu Ruth akhirnya menikah dengan Bapak Boas. Bapak Boas ini kaya adik. Akhirnya semuanya tercukupi segala kebutuhan dari Ibu Ruth. Tapi di balik itu ada peristiwa yang ada berkat yang luar biasa, yaitu dari Ibu Ruth ini akhirnya
lahir raja-raja besar. Ya, salah satunya Raja Daud adalah keturunan dari Ibu Rut. Ya, karena di firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita mau belajar taat. Kalau kita nanti taat, kita akan mendapatkan apa? Firman Tuhan mengatakan kita akan dapat berkat. Ya, baik secara berkat jasmani maupun terlebih berkat secara rohani, di mana Tuhan sudah menyediakan tempat di surga buat kita semuanya. Amin, adik-adik. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati adik-adik. Mari kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh belajar taat dan setia kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ajar kami boleh mencintai firman-Mu, Tuhan. Ajar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga orang tua adik-adik, berkati pekerjaan orang tua adik-adik, berkati kesehatannya. Biarlah semuanya Tuhan selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.